Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Pancasila dari Ideologi ke Manifestasi. Ini merupakan kelanjutan dari tayangan sebelumnya yang berjudul Pentingkah Pancasila Numerik? Terjemahan dan penafsiran metode Pancasila numerik ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia dapat merumuskan bagaimana sistem NKRI yang Pancasilais, serta memunculkan ide refleksi Pancasila dalam bentuk infrastruktur gitu, yang mampu menjaga negara dan bangsa Indonesia, yakni melalui apa yang disebut dengan megaproyek 7 benteng Pancasila, dalam rangka mengisi kemerdekaan menuju Indonesia emas, menuju Indonesia mercusuar dunia di tahun 2045. Konsep Pancasila numerik yang dimaksud pada paparan ini adalah ditulis oleh Trijono Priatmono pada tanggal 1 Juni 2016, hadir sebagai sistem operasi ideologis yang memunculkan nilai Pancasila menjadi tangible dan dapat diimplementasikan pada level kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta etika pejabat negara dan masyarakat umum, serta sebagai solusi dalam konteks permusyawaratan di antara kelompok di dalam masyarakat. Semenjak dirumuskan dan dideklarasikan oleh para founding fathers pada tahun 1945, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sejauh ini sebatas berperan pada tataran nilai normatif yang sifatnya kurang membumi dan tidak atau belum operasional. Hal ini terjadi karena para founding fathers belum sempat melakukan tindak lanjut penerjemahan dan penafsiran dari Pancasila, sehingga baru berlaku sebatas nama dan sila-silanya saja. Belum adanya kesempatan untuk menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila itu terjadi karena beliau-beliau itu sangat disibukkan mengurus negara yang baru merdeka, bahkan juga mengalami semacam revolusi balik itu, pergolakan ekonomi, juga politik dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya kesenjangan antara nilai dan implementasi ini melahirkan kebutuhan akan kerangka instrumentatif yang mampu menerjemahkan, menafsirkan dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tataran praksis implementatif melalui indikator yang terukur. Keseluruhan mekanisme yang dijelaskan di atas itu perlu bahkan harus dilengkapi dengan apa yang disebut dengan KUH Pancasila, yakni sebuah kompendium kaidah, standar dan prinsip operasional dalam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kawalan penegakan hukum yang adil dan berkeadaban khas Indonesia. Implementasi Pancasila numerik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan berupa infrastruktur strategis dan fundamental yang sifatnya operasional, yakni seperti tadi disebutkan adalah 7 benteng Pancasila yang dalam pelaksanaannya dikawal oleh buku KUH Pancasila. Pancasila Soekarno 1 Juni 1945 sesungguhnya lahir bukan
sebagai entitas yang bersifat kognitif filosofis semata gitu. Namun Pancasila itu lebih sebagai hal yang sifatnya transendental atau ilahiyah, ya, yang mendudukkan Indonesia sebagai role model dunia, ya, yakni Indonesia mercusuar dunia. Nah, secara harfiah, ya, Pancasila numerik adalah Pancasila yang dikaji, ya, dalam fakta-fakta numeris. Ya. Sedangkan secara istilah, ya, Pancasila numerik adalah terjemah dan tafsir sistematis, terukur, dan komprehensif untuk Pancasila. Maka Pancasila numerik hadir sebagai instrumen konseptual yang mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi kaidah, kriteria, faktor, bobot, ya, dan formula evaluatif, ya, yang terukur agar dapat diimplementasikan dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, mulai dari skala terkecil yakni tingkat RT hingga tingkat nasional. Dalam konteks perjanjian luhur, Pancasila adalah norma tertinggi, yakni sumber dari segala sumber hukum, ya, berbangsa dan bernegara. Ya. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar dalam sistem hukum positif yang disebut sebagai konstitusi. Adalah suatu kausalitas, ya, kausalitas wajib, ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dijiwai dan diturunkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan kesatuan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya. Dengan demikian, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak boleh dilakukan, ya, karena artinya sama saja merobohkan fondasi bangunan NKRI dan melanggar Pancasila. Adapun amandemen itu hanya boleh dilakukan bila sangat penting, sangat mendesak, ya, dan dicantumkan melalui adendum, ya, semisal ratifikasi hak asasi manusia internasional, ya, pemerhatian atau perhatian lingkungan hidup yang berkelanjutan, ya, pemilihan langsung pejabat pemerintah untuk menguatkan dukungan rakyat, ya, juga lembaga-lembaga baru temporer atau spesial atau khusus, ya, dalam menutup celah, ya, penanganan negara atau pemerintah. Kemudian juga contoh lain adalah tindakan khusus penanganan keadaan darurat dan lain sebagainya. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya, merupakan kewajiban mutlak bangsa Indonesia, ya, dan jangan sekali-kali merubahnya lagi gitu, atau mengamandemen lagi gitu, ya. Jika itu tadi, ya, sangat terpaksa oleh karena keadaan yang penting atau mendesak harus dilakukan amandemen, maka pikiran dan frasa kalimat pada pasal dan ayat adendum tersebut, ya, harus setingkat atau selevel dengan kitab konstitusi, ya, bukan didasarkan atau karena kebutuhan sesaat. Fairness dan squareness. Sebagaimana disebutkan bahwa pada hakikatnya Pancasila itu lahir dari hal yang sifatnya transendental atau ilahiyah, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila itu diibaratkan sebagai buah, ya, dari pohon, ya, di mana akarnya atau fondasinya adalah ajaran-ajaran agama dan paham-paham kearifan lokal, ya,
dari suku-suku bangsa penyusun Indonesia. Nah, maka sudah selayaknya dalam konteks tataran implementatif, ya, Pancasila numerik sebagai terjemah dan tafsir dari Pancasila itu wajib menerapkan prinsip etika transendental yang sifatnya universal, yakni fairness dan squareness, ya, sebagai manifestasi tingkat keluhuran keberadaban manusia. Fairness berarti sebuah tindakan yang memihak keadilan atau kewajaran objektif dalam suatu sistem, proses, atau keputusan. Nah, fairness itu menekankan bahwa setiap individu atau juga kelompok itu diperlakukan secara setara, ya, kecuali ada alasan rasional untuk membedakan. Ya. Kemudian dalam fairness juga tidak ada bias, ya, yang dapat merugikan satu pihak. Adapun squareness adalah tindakan yang secara konseptual, ya, sifatnya itu runut, ya, dan tertib, ya, yang senantiasa berkomitmen dalam kebenaran kolektif, ya, kemudian bermakna kesimetrisan, ya, atau kesejajaran atau keseimbangan bentuk atau geometri, ya. Nah, sesuatu yang square berarti lurus, ya, konsisten, proporsional, tidak bias, tidak miring, dan tidak terdistorsi. Gangguan terhadap Pancasila. Nah, dalam perjalanan bangsa Indonesia, ya, ternyata Pancasila telah membuktikan kesaktiannya, ya, untuk senantiasa menjaga bangsa Indonesia tetap bersatu, ya, dan negara NKRI tetap utuh, teguh, dan tegar, ya, dalam menghadapi segala gangguan dan ancaman. Nah, agar Pancasila itu senantiasa tetap sakti, ya, untuk kedepannya bangsa Indonesia harus melaksanakannya, yakni melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, caranya adalah mulai dari melakukan terjemahan, ya, dan tafsir, ya, yang benar, ya, mengenai Pancasila. Ya, sekali lagi, terjemahan dan penafsiran yang benar mengenai Pancasila, ya, dan juga membangun unsur-unsur kepancasilaan dalam bentuk atau entitas yang sifatnya praksis dan faktual. Nah, terjemah dan tafsir itu dirumuskan oleh Pusat Studi Pancasila Numerik, ya, yang dibentuk oleh penulis. Dalam hal ini ya penulis dan penayang tayangan ini, gitu. Unsur-unsur entitas praksis dan faktual, ya, adalah itu seperti dijelaskan sebelumnya, membangun 7 benteng Pancasila, ya, menyediakan aplikasi digital pegangan warga negara, kemudian menyusun kurikulum pendidikan kepancasilaan, ya, yang ditujukan untuk berbagai tingkat umur atau pendidikan warga negara, dan yang sangat sentral adalah menyusun dokumen KUH Pancasila, ya, sebagai aspek formal, kemudian juga menyusun dokumen sistem nilai kepancasilaan, ya, sebagai aspek esensial, dan menyusun buku keindonesiaan sebagai aspek potensial. Peristiwa-peristiwa besar, ya, yang mengganggu Pancasila dan NKRI, ya, diantaranya adalah adanya Perang Kemerdekaan 1947 hingga 1949. Kemudian juga muncul pemberontakan PRRI Permesta, ya, DITII, ya. Kemudian juga pemberontakan G30 SPKI, ya.
dilanjutkan adanya krisis ekonomi dan politik ya tahun 1998 dan seterusnya gitu. Nah, dari sini ya setelah terbukti bahwa serangan fisik kepada Indonesia itu tidak mempan, ya, tidak berhasil, maka pihak asing ya, akan mencoba menyerang melalui budaya dan pemikiran kaum cendekiawan Indonesia ya, yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan publik ya, pada trias politiknya itu. Namun begitu, kita sebagai bangsa Indonesia ya, jangan kemudian mudah melakukan judgement gitu bahwa kebijakan trias politikal selama ini ya, adalah salah gitu. Karena pada dasarnya itu tadi di Indonesia itu belum ada terjemah dan tafsir Pancasila ya. Itu semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Oleh karena itu kemunculan atau adanya Pancasila numerik pada 1 Juni 2016 ini menjadi semacam ya pada dasarnya adalah konsensus nasional. Nah, sebagai penginderaan awal untuk disadari oleh segenap rakyat dan pejabat pemerintah Republik Indonesia, berikut ini gambaran serangan asing ya, untuk merusak Pancasila ya, dan merongrong keberlangsungan NKRI ya, dalam bentuk penggiringan mindset. Nah ini dinamakan dengan 7 neo. 7 neo tersebut adalah pertama neokolonialisme ya, di mana penguasaan asing pada tanah dan aset sumber daya alam ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua neo divide et impera ya, di mana adanya otonomi daerah ya, sistem parlementer dan sebagainya itu menggambarkan hal tersebut. Ketiga adalah neo-imperialisme. Nah, contohnya adalah perusahaan konstitusi, ya. Kemudian munculnya blok aliansi militer. Keempat, neo-feudalisme. Contohnya radikalisasi kelompok, ya. Kesombongan atas gelar profesi dan seterusnya. Kelima, neomedikasi, yakni berupa perang candu, ya, narkoba, miras, bahan makan transgenik, dan seterusnya. Keenam, neo-universalisme, berupa globalisasi kapitalis, ya, media asing yang berkamuflase, ya, kemudian juga situs internet yang sifatnya a priori, dan seterusnya. Ketujuh, neoliberalisasi. Nah, ini berupa game online yang adiktif, ya, judi online, e-commerce monopolistik, ya, human trafficking, dan seterusnya. Prinsip Pancasila dalam menghadapi gangguan dan atau ancaman, juga serangan negatif terhadap Pancasila dan NKRI ya, sampai dengan 7 neo itu sifatnya laten dan akan terus-menerus ya berpotensi menginfiltrasi gitu. Oleh karena itu kewaspadaan dan strategi antisipasi ya, yang perlu dilakukan menjadi sebuah keharusan dan perlu disiapkan secara baik. Bangsa dan negara Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun ya, sebelum
ada kondisi terlambat ya dalam tanda petik gitu. Khusus untuk mengikis pengaruh negatif dari 7 neo yang sebelumnya disebutkan tersebut, maka dibangunlah mega proyek 7 benteng Pancasila. Mega proyek 7 benteng Pancasila itu relevan dengan atas nama bangsa Indonesia. Makanya di sini ada ANBI, yaitu singkatan dari atas nama bangsa Indonesia. Ya. ANBI 1, yakni benteng Pancasila terhadap ketahanan wilayah NKRI berupa Badan Otorita Indonesia Stand for Perinet, itu namanya gitu. Ya. Yang membentuk garis pengawasan imajiner ya, di batas zona ekonomi eksklusif NKRI di tengah laut atau samudra gitu. Kemudian juga ada ANBI 2 ya, benteng Pancasila terhadap ketahanan mata uang rupiah. Nah, ini disebut dengan Garuda Jaya Nusantara Incorporated. Nah, GJN atau Garuda Jaya Incorporated ini akan mengatur dan membatasi agar rupiah tidak diperdagangkan lagi gitu ya, dengan mengikuti pasar uang dunia ya, yang penuh riba dan kapitalistik. Kemudian lanjut ke ANBI 3 ya, ini benteng Pancasila terhadap keunggulan sains dan teknologi. Nah, bernama Inaristek, kepanjangannya Indonesia Research Science dan Teknologi, di mana di sini ya, diciptakan kemandirian penguasaan teknologi dalam berbagai bidang dan manajemen sumber daya. Selanjutnya ANBI 4, yakni benteng Pancasila terhadap kesatuan komunikasi dan digital NKRI, berupa sistem komunikasi intranet Bangsaku. Ini adalah sebuah sistem komunikasi dan database digital ya, yang sifatnya terbatas atau eksklusif ya, bagi masyarakat industri atau swasta Indonesia yang terpisah dari internet global ya, demi kerahasiaan data NKRI, termasuk di sini adalah big data dan artificial intelligence. Kelima, ANBI 5 ya, yakni benteng Pancasila terhadap pemerataan pelayanan publik berupa infrastruktur ibu kota kementerian di setiap ibu kota provinsi. Ya. Dengan demikian, setiap ibu kota provinsi di Indonesia akan menjadi pusat satu kementerian, ya, desentralisasi kekuasaan yang mengejawantahkan, ya, yang pada dasarnya mengejawantahkan Sumpah Pemuda 1928. Berikutnya ANBI 6, yakni benteng Pancasila terhadap pemerataan sentra industri NKRI, bernama The Indonesia Backbone Network, ya, berupa jaringan kawasan industri, highway, ya, railway, jalur kabel dan pipa penghubung ya, seluruh daerah dan pulau besar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, terakhir adalah ANBI 7, yakni benteng Pancasila terhadap pemerataan kesempatan usaha rakyat ya, permodalan rakyat semesta bangsaku. Ini namanya. Nah, program ini diselenggarakan oleh PT Permodalan Rakyat Semesta Bangsaku ya, yang melaksanakan kerjasama investasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di seluruh wilayah NKRI. Ini prioritasnya bagi warga negara usia produktif. Itulah 7 benteng Pancasila ya, atas nama bangsa Indonesia yang dimaksudkan untuk menanggulangi ya, ancaman dan gangguan dari 7 neo sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Pancasila numerik mengantar nilai menuju sistem operasi. Paradigma tafsir Pancasila numerik adalah pusaka Trisula Pancasila. Di Pancasila ada 5 sila yang hakikatnya adalah 5 prinsip dasar ya, dari NKRI. Namun demikian, untuk membacanya harus dilihat melalui 3 sula, yakni 3 sudut pandang atau aspek, di mana setiap aspeknya seperti satu ujung dari senjata Trisula, yang ujung-ujungnya tersebut sama tajamnya dan dapat digunakan untuk membaca takaran kepancasilaan, subjek juga objek bahasan. Sula pertama adalah Pancasila dalam aspek formal. Ini diterjemahkan menjadi kaidah-kaidah sebagai bahan penyusun hukum positif NKRI. Nah, dalam konteks ini, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum positif di wilayah NKRI. Selanjutnya, sula kedua adalah Pancasila dalam aspek esensial. Ini diterjemahkan menjadi sistem nilai, sebagai bahan penyusun cara berhikmat kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan filosofis masyarakat di wilayah NKRI. Sula ketiga adalah Pancasila dalam aspek potensial. Ini diterjemahkan menjadi rasa keadilan masyarakat sebagai bahan penyusun cara berkeadaban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan ideologi bangsa di wilayah NKRI. Masih terkait dengan Trisula, secara kenegaraan, maka urutan sula itu adalah dari yang pertama, kedua, lalu ketiga. Karena negara selalu dilihat dari hukum positif yang berlaku. Akan tetapi, secara kemasyarakatan, urutannya dibalik gitu. Dari ketiga, lalu kedua, baru ke satu. Nah, arti dari kedua kalimat di atas itu maka bahwa negara berlandaskan atas hukum, sehingga NKRI adalah negara hukum. Namun demikian, dalam perkara hubungan kemasyarakatan, keberadaban, ini dalam bentuk rasa keadilan masyarakat, maka ini ditempatkan pada urutan yang tertinggi, artinya yang ketiga itu yang tertinggi, sehingga ketika terdapat sengketa kepentingan di masyarakat, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dengan rasa dan saling asih dan asuh. Sedangkan dalam memutuskan kepentingan bersama, hendaklah menggunakan hikmat kebijaksanaan dalam bentuk sistem nilai Pancasila. Nah, bila masyarakat itu tertib, maka pasal-pasal di dalam hukum positif itu tidak perlu, tidak perlu terlalu mendetail gitu, atau bertele-tele. Sedemikian sehingga ukuran keberadaban suatu bangsa adalah sesedikit bagaimana perilaku anggota masyarakat itu harus dipagari melalui hukum positifnya. Konsepsi praktis Pancasila numerik. Pancasila numerik adalah model instrumentatif yang menerjemahkan setiap sila Pancasila menjadi kaidah, faktor, kriteria, dan indikator yang sifatnya terukur sehingga dapat dinilai secara objektif, bahkan terkomputasi. Nah, langkah formulatifnya
adalah evaluasi nilai kepancasilaan bagi warga negara, ya, juga bagi peraturan perundangan, juga bagi kebijakan pemerintah, ya, meritokrasi dan seterusnya gitu. Ya, berdasarkan data empiris kuantitatif. Nah, ini meliputi ya, derivasi nilai sebagai faktor operasional, kemudian turunan faktor sebagai kriteria terukur, ya, pemberian bobot sebagai penentuan tingkat kepentingan, ya, formula matematis sebagai scoring, indeks, dan peringkat. Gitu. Kemudian evaluasi kebijakan pemerintah dan juga kinerja pejabat berdasarkan data empiris kuantitatif. Adapun tujuan Pancasila numerik ya, adalah pertama memberikan alat ukur bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan kebijakan ya, terhadap Pancasila. Selanjutnya untuk memastikan integritas pejabat ya, melalui parameter yang terukur. Juga untuk menciptakan objektivitas dalam evaluasi publik, ya, mengurangi bias ideologis ya, dan politisasi Pancasila untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Kemudian untuk menguji kepatuhan perundang-undangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Juga untuk menguji derajat atau nilai kepancasilaan ya, pada seleksi meritokrasi dan atau pada seleksi kepesertaan pemodalan rakyat semesta bangsaku. Selanjutnya adalah Pancasila numerik sebagai kaidah dan sistem nilai. Ini sebenarnya terkait dengan metodologi, ya, di mana nilai-nilai Pancasila itu diterjemahkan melalui kaidah dan sistem nilai yang dinumeriskan gitu atau dinumerikan gitu, ya, dalam bentuk angka-angka. Ya. Oleh karena itu disebut dengan Pancasila numerik. Ya. Nah, Pancasila numerik merupakan penjabaran ya, sebagaimana lanjutan dari butir-butir Pancasila dan Eka Prasetya Pancakarsa ya, yang pada dasarnya masih bersifat normatif serta belum bersifat implementatif. Jalankan Pancasila numerik ya, melalui kaidah dan sistem nilai ya, dalam rangka memanifestasikan Pancasila dalam kehidupan real berbangsa dan bernegara, ini dibutuhkan wadah NKRI gitu, ya, sebagai tempat atau wadah materialisasi Pancasila, ya, di mana negara itu dalam bentuk organisme sosial, dalam hal ini NKRI, merupakan tempat di mana seluruh nilai, instrumen dan perangkat operasional ya, Pancasila numerik itu diterapkan. Ya. Nah, dalam hal ini negara bukan sekedar lembaga hukum, ya, melainkan juga sebagai organisme sosial yang hidup dan berkembang. Sebagai ilustrasi, ya, jika Pancasila itu adalah software dan Pancasila numerik adalah sistem operasi, maka NKRI adalah hardware gitu, ya, yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila dan aplikasi Pancasila numerik itu dapat dijalankan dan dimanifestasikan gitu. Ya. Tanpa Pancasila dan Pancasila numerik, maka NKRI itu berpotensi keluar dari orbit fairness dan squareness. Dengan keluar dari orbit fairness dan squareness, maka sulit diharapkan bangsa Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang maju dan unggul di dunia. Nah, akhirnya kita masuk kepada KUH Pancasila yang merupakan kompilasi kaidah dan penegakan nilai itu. Nah, KUH Pancasila itu merupakan kompendium standar operasional yang memuat kaidah perilaku pejabat
standar kebijakan publik, ya, indikator etika, ya, prinsip evaluasi, ya, dan juga mekanisme koreksi dan sanksi. Nah, konsep ini memadukan aspek hukum, moral, dan teknokrasi. Ya. Dalam arsitektur sistem, ya, Pancasila, ya, peran KUH Pancasila itu dapat dilihat melalui hubungan sistemik berikut, ya. Nah, Pancasila merupakan nilai dasar, ya. Pancasila numerik merupakan instrumen operasional, NKRI sebagai wadah realisasi atau manifestasi Pancasila dan realisasi Pancasila numerik, ya. 7 benteng Pancasila sebagai penjaga, ya, realisasi, ya, yang sifatnya implementatif, ya, dan KUH Pancasila, ya, sebagai penegak konsistensi nilai gitu. Nah, dengan demikian adanya KUH Pancasila itu implementasi Pancasila niscaya senantiasa, ya, melalui standar yang dapat diuji. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih.